Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi ada di Gor Pondok Bambu nih. Waktu itu kita sempat liputan juga di Gor Pondok Bambu di lokasi yang sama, tepatnya di daerah Jakarta Timur. Cuma kali ini kita liputan berbeda SSB nih. Kali ini kita liputan SSB Pondok Bambu. Gimana sih keseruan mereka lagi latihan? Langsung aja kita lihat. Oke, kita udah bareng sama Pak Edi nih. Apa kabar Pak? Baik. Pak Edi ini di sini posisinya sebagai apa nih Pak? Saya posisinya sebagai pemilik. Pemilik. Iya. Nah, jadi Pak Edi ini adalah salah satu pemilik dari SSB Pondok Bambu. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Edi tentang SSB Pondok Bambu. Oh iya Pak, SSB Pondok Bambu ini kapan didirikannya Pak? Pondok Bambu ini didirikan, SSB ini didirikan 4 September 2013. 2013, Yeah. Berarti belum lama ya Pak? Belum lama juga, hitungannya apa nih lama dan enggak. Kalau dihitung dengan yang lebih jauh ya belum lama, tapi kalau ada yang baru ya sudah lama kan gitu. Oh yes. Siap-siap. Pak, visi misinya dari SSB Pondok Bambu apa nih Pak? Jadi visi dari SSB Pondok Bambu ini ingin menjadikan sebagai sekolah sepak bola rujukan. Rujukan di sini, disinilah tempat berlatihnya, tempat melatihnya anak-anak, tempat berlatihnya para pelatih. Artinya mereka juga harus mengetahui bagaimana sih mendidik anak-anak. Begitu juga tempat orang tua juga bagaimana sebetulnya hadir di SSB itu gitu. Jadi di sini sebagai laboratorium bagi semuanya. Untuk pelatihnya sendiri ini dari UNJ ya Pak ya? Ya kebanyakan UNJ. Itu pelatih tetap atau karena mereka lagi ada tugas kuliah? Enggak, sebagai tetap. Jadi di sini kita tidak hanya dari UNJ tapi juga dari di luar UNJ. Kita pengen tadi kan sebagai laboratorium ya. Jadi mereka itu belajar dari siapapun gitu. Karena UNJ ini sebagai akademisinya, nah mereka harus belajar karena sepak bola ke depan itu harus terkait dengan ilmu pengetahuan. Iya benar banget Pak. Jadi biar tertata ya Pak ya. Iya dan harus update gitu. Pelatih itu harus update perkembangan di luar sana bagaimana mendidik seorang anak ya.
harus update karena tadi SSB ini didirikan sebagai laboratorium, jadi akan terus berubah, akan terus banyak informasi-informasi bagaimana sebetulnya mendidik anak. Jadi SSB ini didirikan untuk sebagai sarana pendidikan bagi anak. Sepak bola hanya sebagai alat aja. Karena kalau anak-anak diajak untuk diingatkan untuk kebaikan melalui hobinya, itu akan lebih mudah. Misalnya anak itu tadi tidak disiplin. Nah, sementara dalam sepak bola itu penuh dengan nilai-nilai kehidupan. Harus disiplin. Iya, harus disiplin, harus kerjasama. Kemudian juga harus pantang menyerah gitu, sampai peluit terakhir nggak boleh menyerah. Jadi nilai-nilai kehidupan harus dibangun di SSB ini sehingga anak-anak itu benar-benar mendapat pemikiran yang baik bahwa kehidupan itu di luar itu harus begitu. Oke, mantep banget nih teman-teman nih, visi dan misinya SSB Pondok Bambu. Jadi kita di sini bukan cuma untuk dilatih aja, tapi diajarkan belajar dan koordinasi yang baik itu seperti apa. Kita pengen ketika anak itu kok latihannya nggak semangat, nah pelatih harus jeli itu. Panggil, ajak ngobrol, kenapa nggak semangat? Mungkin semalam tidurnya agak terlalu malam, sementara mereka besok harus berlatih. Nah itu harus dibangun pengertian. Jadi banyak orang tahu tapi tidak mengerti gitu. Kenapa sih anak-anak harus makan sayuran, makan daging gitu ya? Nah itu harus kita kasih tahu ke anak-anak, ke orang tua. Kan sekarang banyaknya makanan yang sekedar anak suka, tapi bagaimana asupannya terhadap anak itu belum dilihat gitu. Oke, Coach. Untuk peserta didiknya sendiri ini ada berapa sih, Coach, totalnya? Kalau total alhamdulillah cukup banyak ya, ada sampai 120-an ya. Itu dan umur berapa? Dari kita SSB ini melatih dari 5 tahun sampai 15 tahun. Sampai 15 tahun. Yang bocah-bocah nih, Coach, yang masih di bawah umur seperti yang udah kita lihat di video tadi, itu memang cara melatihnya agak berbeda nih, Coach, nih yang kita lihat nih. Ya sebetulnya kan kalau untuk grassroots ini yang harus ditanamkan rasa senangnya, have fun. Ya, jadi kalau besok si anak itu ayah bunda aku pengen latihan lagi, nah itu udah sebetulnya udah bagus gitu. Jadi bagaimana menanamkan ke anak bahwa olahraga itu sehat, bahwa olahraga itu menyenangkan gitu, itu harus ditumbuhkan gitu. Jadi perlu penanganan khusus lah, dan pelatihnya juga harus belajar banyak bagaimana sih nanganin anak usia 8 tahun berbeda dengan usia 14 tahun. Lebih banyak gamesnya ya, Coach? Ya ada itunya sih, ada bukan lebih banyak. Kita kan seminggu 3 kali ya. Iya. Seminggu 3 kali. Nanti pada hari Minggu memang kita lebih banyak pada game, tapi pada hari yang lain pada skill sepak bolanya gitu. Nah, seperti kaos aja ya, kita pengen hari Minggu ini sebetulnya anak itu bebas, kaosnya bebas, artinya dia pengen jadi seperti apa sih Messi ya, dia harus pakai kaos Messi gitu. Jadi harus dibangun mindset di dalam pikirannya gitu. Oh Messi bermainnya seperti ini ya, latihannya seperti ini gitu. Jadi ditumbuhkan ekspresifnya mereka juga ya, Coach. Oh ya, Coach, dari 2013 sampai dengan sekarang nih, Coach, sejak didirikan SSB Pondok Bambu, udah ada pemain yang masuk ke liga profesional belum sih, Coach? Belum. Ya susahnya di sini adalah ketika anak itu misalnya usia di sini kan 5 tahun ya, 5 tahun dia berlatih sampai usia 12 tahun, kemudian usia 12 tahun mereka pindah ke SSB lain. Nah proses dari 5 sampai 12 tahun nggak dilihat nih. Yang dilihatnya setelah 12 tahun ke atas kan sudah mulai diekspos. Ya nggak apa-apa sih, memang kita tujuannya hanya tadi
bagaimana membangun mental anak, karakter anak aja sih. Karena SSB itu tujuannya. Kalau skill sepak bola insya Allah dalam 2 tahun cukup bagus asal mereka rajin ya. Tapi membangun mental karakter anak itu dari kecil yang perlu waktu proses panjang. Artinya yang diterapkan di sini untuk pengembangan dirinya si anak-anak tersebut ya, Coach? Iya, bahwa kalau mau jadi pemain sepak bola harus makan yang bagus, nggak boleh makan yang sembarangan ya. Habis latihan harusnya nggak boleh minum es, itu yang harus ditanamkan gitu. Jadi lebih terarah juga ya, Coach, masalah kesehatannya juga. Iya. Oh iya, Coach. Kalau ada adik-adik dan teman-teman di rumah nih yang mau gabung ke SSB Pondok Bambu tuh gimana caranya? Nah, buat adik-adik yang ingin gabung, caranya satu, ada syaratnya nih. Nah, apa tuh, Coach? Syarat tuh, Coach? Itu yang ditunggu-tunggu pasti nih, Coach, sama adik-adik di rumah. Syaratnya harus rajin belajarnya, rajin kalau dia muslim rajin sholatnya. Kalau dia non muslim harus rajin ke ibadahnya ya, ke gereja gitu ya. Kemudian harus rajin bantu orang tua. Jadi semuanya harus rajin. Jadi nggak bisa sepak bola sebagai alasan, itu yang harus ditumbuhkan. Misalnya begini, ketika mereka habis berlatih sepak bola sampai di rumah, terus ayah bundanya ingin minta tolong diambilkan air gitu, air minum, lalu aku capek habis latihan sepak bola. Nah, nggak boleh. Ya, bahwa sepak bola itu berbeda dengan berbakti pada orang tua. Nah gitu. Jadi syaratnya harus rajin nih adik-adik ya. Jadi kalau mau gabung ke sini harus rajin sholatnya, rajin belajarnya, rajin bantu orang tua, dan rajin berdoa. Karena yang mau menjadi pemain sepak bola kan banyak. Iya, Dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah kalau dia udah latihan, berdoa sudah, kemudian berbakti pada orang tua sudah, ya berdoa, masa sih semuanya sudah kemudian kita minta kepada Allah, Allah tidak izinkan, kan gitu. Nah, nih buat adik-adik, inget nih apa kata Coach Edi nih. Jadi semua itu dibangun dari pola kehidupan kita juga ya, Coach. Iya betul. Untuk persyaratan umur kalau di bawah 8 tahun tuh bisa nggak, Coach? Bisa, kita dari 5 tahun. Dari 5 tahun sampai usia 15 tahun. Nah, setiap itu nanti kita bagi kategori. Kemudian setiap kategori ada 2 pelapis. Ya, dengan imbangan ya. Misalnya untuk usia di bawah 8 tahun, misalnya 5 tahun ya satu pelatih 10 siswa gitu. Tapi kalau misalnya usia yang 14 gitu, satu pelatih bisa 18 orang, perbandingannya gitu. Nah, ketika dia lebih, kita harus tambah pelatih lagi. Jadi si anak itu berlatih benar-benar terarah ya, Fokus ya, Coach. Fokus ya. Berarti untuk porsi latihannya juga dibedakan ya, Coach, ya, kalau di bawah 8 tahun? Iya, dikelompokkan nanti. Karena kan kalau usia 5 tahun, 6 tahun datang ke sini ingin sebetulnya pengen bergembira gitu, tidak fokus pada latihan sepak bola. Pengen punya banyak teman main. Iya, teman main. Jadi ada lagi waktu itu anak yang datang ke sini ketika main cuma main pasir malahan. Jadi nggak jadi main bola. Iya, nggak apa-apa, nanti kita ingatkan gitu. Artinya dari awal masuk ke sini juga udah dibangun semangatnya ya, Coach? Ya, harus semangat, harus supaya terlihat iya minatnya dia mungkin, Coach, ya? Iya, dan pelatih juga perlu menggali ke anak ini passionnya di mana gitu. Iya, benar banget, Coach. Coach, berarti kalau mau daftar kita bisa langsung datang ke Gor Pondok Bambu ya, Coach? Ya, datang ke Gor Pondok Bambu, kita ada sekretariatnya, ada nomor kontaknya gitu, bisa dihubungi. Di sini ada Mama Hafiz ya, Mama Hafiz bisa kontak nanti, atau kalau nanti kebetulan saya hadir ya bisa dengan saya gitu. Oke, Coach, itu setiap hari apa, Coach? Ya, seminggu 3 kali, hari Kamis jam 2, kemudian hari Minggu jam 8, dan hari Sabtu jam 8 dan hari Minggu jam 2. Oke.
Oke deh, teman-teman, adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah nih yang anak-anaknya mau join ke SSB Pondok Bambu, langsung aja datang seperti yang sudah dibilang oleh Pak Edi tadi ke GOR Pondok Bambu di Jakarta Timur. Langsung datang ke sekretariatnya sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan hari Kamis, Sabtu dan Minggu ya, Coach? Kamis jam 2, Sabtu jam 8, Minggu jam 2. Nah, itu aja liputan kita kali ini dan wawancara kita bersama Pak Edi. Semoga SSB Pondok Bambu makin jaya nih, makin maju dan bisa melahirkan pemain-pemain profesional ya, Coach ya, pastinya. Insya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Coach ya. Sama.